Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Wondershare Filmora 7. Namun sebelumnya, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian diharapkan untuk mempersiapkan aset-aset yang harus ada dalam pembuatan video pembelajaran. Yang pertama, kita cari dulu untuk folder penyimpanannya, Bapak Ibu. Di sini folder aplikasi, ya. Dalamnya nanti ada aplikasi Wondershare Filmora 7 dan video tutorial download dan installnya, Bapak. Kemudian aset video. Jadi untuk membuat video pembelajaran atau editingnya, Bapak Ibu harus mempersiapkan aset videonya. Di sini ada beberapa aset, contoh asetnya, Bapak Ibu. Dan karena ini bentuknya video pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan menggunakan video dengan satu warna background agar nanti bisa digunakan untuk green screen, ya. Apalagi untuk pemakai video kita itu adalah anak-anak usia sekolah TK, SD, SMP, SMA, maka Bapak Ibu diharapkan membuat video pembelajaran dengan berbasis green screen sehingga ada variasi dan menambah cita rasa akan video tersebut. Di sini tidak hanya ada video, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada animasi juga. Animasi ini bisa kita buat menggunakan PowerPoint yang paling mudah, Bapak Ibu. Setelah aset video, aset gambar. Ini ada beberapa gambar yang harus dipersiapkan terkait dengan yang ada dalam video kita nanti. Yang terakhir, Bapak Ibu, di sini ada aset naskah. Jadi sebelum kita membuat video itu, kita harus mempersiapkan dulu RPP-nya, kira-kira video itu akan mengacu pada RPP materi mana, Bapak Ibu. Kita persiapkan dulu. Kalau sudah sesuai atau mengambil RPP bagian mana, maka Bapak Ibu membuat naskah videonya. Di sini ada contoh naskahnya, Bapak Ibu. Naskah video pembelajaran ini mengacu pada materi, Bapak Ibu, ya, bukan skenario pembelajaran tapi pada materi, Bapak Ibu. Jadi materi yang biasanya itu untuk peserta didik hanya berupa teks atau buku paket, di sini Bapak Ibu harus mengubahnya menjadi sebuah video yang menarik. Ada contoh naskahnya. Nanti akan saya sertakan di deskripsi video YouTube-nya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Tadi kelupaan, Bapak Ibu, untuk aset gambarnya itu di sini juga ada aset background, ya. Jadi Bapak Ibu harus persiapkan dulu background yang digunakan untuk video pembelajaran kita. Saya sarankan jangan terlalu banyak background, ya. Mungkin 2 atau 3, Bapak Ibu, ya. 1 untuk pembuka dan penutup, 1 untuk materi. Kecuali kalau materinya bervariasi, maka setiap materi bisa berbeda background, ya. Tinggal lihat materinya. Kalau aset-asetnya sudah siap, sekarang kita masuk ke proses editingnya, Bapak Ibu. Kita akan menggunakan Filmora 7. Kita klik 2 kali. Di sini mungkin agak lama, Bapak Ibu, ya. Mengapa saya menggunakan Filmora 7? Karena aplikasi ini lebih
mudah dan bisa digunakan di perangkat yang tidak terlalu tinggi speknya. Misalnya di laptop saya ini spek laptopnya hanya 32 bit, sehingga untuk Wondershare Filmora 7 bisa digunakan. Kelebihan dari aplikasi ini, selain bisa digunakan di laptop 32 bit, juga bisa diinstal di laptop atau PC 64 bit, sehingga bisa digunakan kedua-duanya. Ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Aplikasi ini dibuat 2016, mungkin sekarang sudah sampai Filmora versi 10. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini tampilan jendela pertama untuk Filmora 7. Itu yang pertama ada ukuran layarnya. Kita menggunakan ukuran layar 4:3 atau 16:9. Kalau untuk YouTube itu kita menggunakan yang 16:9 Bapak Ibu, ya. Kita pilih yang 16:9. Kemudian di bawahnya itu ada dua menu, Easy Mode dan Full Feature Mode. Nah, untuk Easy Mode itu digunakan untuk membuat video, ya, sederhana seperti kita membuat video menggunakan handphone Bapak Ibu. Nah, kalau ingin yang videonya itu lengkap, maka Bapak Ibu menggunakan menu Full Feature Mode. Nah, sekarang kita klik yang Full Feature Mode. Untuk tampilan awal Bapak Ibu, di sini bentuk skinnya itu adalah terang atau light, ya. Ini sebenarnya bisa diubah Bapak Ibu. Di sini ada di atas pojok sebelah kanan itu ada tulisan, misalnya kalau Bapak Ibu habis menginstal itu ada tulisan light skin, karena kalau bawaan judulnya itu dark skin Bapak Ibu, ya, gelap. Nah, ini kalau Bapak Ibu habis menginstal itu tampilannya gelap seperti ini, dark skin. Misalnya Bapak Ibu presentasi atau di tempat yang kurang terang, maka untuk skin tampilannya bisa berubah menjadi light, terang, putih Bapak Ibu, seperti ini. Bisa hapus juga Bapak Ibu. Kemudian untuk menu-menu yang ada di Filmora 7 Bapak Ibu, di sini ada file, edit, export dan seterusnya. Ini biasa Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 jendela yang sangat penting. Yang pertama itu adalah jendela untuk menyimpan data-data atau aset-aset yang kita masukkan dalam aplikasi Filmora 7. Ini nanti di sini ya Pak Ibu, ya. Di sini. Kemudian di sampingnya itu ada jendela preview untuk melihat tampilan videonya, tampilan aset yang ditampilkan di aplikasi ini ya Pak Ibu. Kemudian di bawahnya yang bergaris tebal biru ini adalah menu-menu yang ada di Filmora 7, ada media, musik, teks, transition dan seterusnya Pak Ibu. Ini bisa kita maksimalkan di sini untuk editingnya. Di bawahnya itu ada timeline. Jadi kalau kita membuat video Bapak Ibu itu pasti akan berhubungan dengan timeline waktu, ya, dari masa lalu sampai ke masa depan itu video Bapak Ibu. Di timeline ini nanti masing-masing baris timeline itu berbeda-beda Pak Ibu. Yang pertama untuk Filmora 7 itu timeline yang pertama itu untuk gambar.
atau background Bapak Ibu ya. Yang pertama background saja Bapak Ibu ya. Ini untuk background, bawahnya itu untuk video, kemudian bawahnya itu yang tulisan T ini untuk tulisan teks font. Bawahnya lagi ada gambar mutasi itu untuk musik atau audio. Itu untuk pengenalan dari menu-menu yang ada di aplikasi Filmora 7 Pak Ibu. Sekarang kita lanjut untuk prakteknya Pak Ibu. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan asetnya dulu. Kita menggunakan tombol impor media to library. Di sini ada beberapa cara untuk mengimpor. Impor media file menggunakan file, impornya berupa file. Bawahnya impor berupa folder. Yang ketiga impor dari kamera atau HP. Bawahnya ada lagi download dari media sosial. Sekarang kita fokus ke impor media file sama folder ya, karena untuk asetnya sudah siap di laptop. Kita mulai dari impor media file. Di sini kita akan memasukkan aset-aset tadi, aset gambar, aset video. Kita cari filenya tadi berada di mana Bapak Ibu. Misalnya di file. Nah, kita masukkan dulu yang aset video. Kita tidak perlu masukkan satu persatu, kita tinggal klik satu video, kemudian Ctrl A, kemudian klik buka. Otomatis semua aset video yang jumlahnya lebih dari satu sudah masuk semua ke media atau penyimpanan data Filmora 7 ini Bapak Ibu. Sedang proses. Sebenarnya untuk Filmora 7 di sini juga dilengkapi dengan sampel video atau video sampel yang Bapak bisa temukan di sini kalau kita klik. Nah, ini ada beberapa sampel video yang bisa dimanfaatkan. Ada countdown, untuk mundur, bisa gambar depan video kita. Ini silahkan Bapak Ibu bisa untuk ambil sendiri, coba sendiri. Kemudian ada apa ya? Color, contoh warna yang bisa kita gunakan untuk background gradient, warna gradient yang bisa kita manfaatkan. Kita kembali lagi ke import. Kita sekarang berlatih impor menggunakan folder Bapak Ibu. Yang kedua ini kita klik. Nah, di sini tadi yang sudah kita masukkan aset video, sekarang kita masukkan aset gambar. Klik OK. Nah, semua gambar yang ada di folder aset gambar otomatis sudah masuk di sini Bapak Ibu. Selain kita bisa mengimpor, Bapak Ibu juga bisa melakukan rekam dari webcamnya. Bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Kemudian menu di sebelah kanannya itu kalau kita pilih all itu berarti semua data jadi satu di sini ya Bapak Ibu. Tapi kalau datanya terlalu banyak, kita bisa memilih data apa yang ingin kita ambil, misalnya video. Maka yang tampil adalah data video. Image yang tampil data gambar. Audio yang tampil data audio. Di sini kita kurang satu data Bapak Ibu, yaitu data audio. Coba kita impor data audio dulu. Contohnya di sini ada Bapak Ibu. Klik file, musik. Nah, kita ambil data audio berupa MP3 ya Bapak Ibu. Nah, data itu kita ambil aja. Oke.
Kalau asetnya sudah siap, sekarang kita masuk ke editingnya. Pertama-tama kita masukkan dulu backgroundnya, kita pilih image, kita tarik backgroundnya. Ini backgroundnya hanya ada satu Bapak Ibu, maaf ada dua, ini kita ambil dulu. Untuk awalannya itu kita gunakan dulu background yang di luar ruangan karena opening dulu. Caranya Bapak Ibu, kita klik satu kali, kemudian kita drag ke timeline yang nomor 1. Ini di previewnya sudah tampil Bapak Ibu. Background sudah masuk. Sekarang langkah berikutnya kita masukkan video perkenalannya. Kita pilih image video, kita cari Bapak Ibu, misalnya yang ini kita klik. Kalau Bapak Ibu belum yakin apakah ini video yang untuk opening atau tidak, kita bisa melihat dengan cara klik spasi atau play. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Kalau dirasa sudah benar Bapak Ibu, kita tinggal klik satu kali, kemudian kita drag. Apa itu drag? Klik kiri, ditahan, kemudian ditarik Bapak Ibu. Klik kiri, tahan, kemudian terusnya ditarik. Bapak Ibu, kita taruh di timeline yang kedua, tapi harus sejajar dengan backgroundnya Bapak Ibu. Kita lepaskan. Nah. Kemudian yang kita lakukan Bapak Ibu, karena ini untuk videonya masih belum menarik, maka ada beberapa video yang harus kita buang, beberapa timeline video yang kita buang Pak Ibu ya. Kebetulan ini saya buat video sendiri, jadi ada acara masih mundur yang kita buang. Nah, cara untuk mengedit videonya Pak Ibu, kita klik videonya, kemudian kita jalankan dulu, tapi kita cari momen perbatasan antara yang dibuang dengan yang tidak. Oke, Bapak Ibu, kita pause atau kita spasi. Setelah itu Bapak Ibu lihat di sini ada menu bergambar gunting atau sebut, ini kita klik. Nah, maka video tadi sudah terbagi dua Bapak Ibu. Yang akan kita buang adalah yang pertama, maka kita klik video yang pertama satu kali, kemudian delete bisa. Selanjutnya video yang kedua tadi kita masukkan Pak Ibu, kita klik satu kali, kita drag masuk ke depan. Oke. Sekarang kita edit yang belakang Pak Ibu, karena yang belakang juga perlu diedit sepertinya. Kita play dulu. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Oke, kurang sedikit Bapak Ibu. Antar ruang. Yuk kita saksikan. Oke, sampai sini Bapak Ibu, ya, perbatasan terakhirnya di sini. Kita klik speed lagi, kita
kita ke yang video kedua. Kita bisa menggunakan menu delete yang ada di sini Bapak Ibu, agar kita contoh seperti ini. Nah, kalau videonya dirasa sudah pas Bapak Ibu, sekarang background di atasnya kita samakan panjangnya, kita tarik sepanjang videonya. Oke. Di sini Bapak Ibu harus memotong videonya karena green screen-nya itu tidak bisa dilakukan karena ada warna biru yang lain. Kita potong sesuai green screen-nya. Caranya videonya diklik Bapak Ibu, kemudian klik 2 kali ya, klik 2 kali. Kemudian pilih dropnya, mana dropnya. Oh, kita pilih aja green screen. Nah, green screen. Kalau kita memotong background videonya Bapak Ibu, kita pilih max topeng. Nah, kita pilih pada yang kedua ini Bapak Ibu, double klik. Oke. Nah, di sini kita bisa mengajukan pemotongan pada background video aslinya. Ini ada width itu panjang, kita potong, kita geser ke kiri, ini berkurang Bapak Ibu. Nah, ini kan background videonya berkurang, terus kita potong sesuai dengan ukuran modelnya. Kalau sudah, kita geser, menggesernya ini dengan menggunakan tombol lem, kita geser sesuai dengan ukuran modelnya. Oke, tingginya kita lihat, kita geser juga. Sudah turun. Nah, sekarang kita play, kita lihat kayak gitu, apakah terpotong modelnya atau tidak. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Tangannya terpotong kurang baik. Kita ulang lagi untuk mengedit kurangnya. Coba di sini. Sepertinya cukup Bapak Ibu. Kita hapus saja tombol oke. Nah, sudah terpotong. Sudah jadi sedikit Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita buat video ini jadi green screen, jadi background videonya hilang Bapak Ibu. Kita klik 2 kali, kita klik 1 kali, kita oke. Kita klik 1 kali, kemudian pilih menu green screen. Nah, ini sudah tampilan jendela green screen-nya Bapak Ibu. Kita centang pada kotak putih ini. Oke, kita centang, kemudian kursor atau pointer kita taruh di green screen-nya. Klik. Kita ulangi Bapak Ibu. Klik. Nah, ini sudah hilang untuk green screen-nya, untuk background screen-nya. Kalau kurang bersih Bapak Ibu bisa menggunakan tombol intensity level yang kita geser, jangan sampai modelnya hilang Bapak Ibu. Nah, kita tarik yang pas, modelnya bersih, modelnya tetap. Ini sudah Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik OK. Bapak Ibu juga bisa memperkecil modelnya ini atau video modelnya ini dengan cara kursor ditaruh di atas pojok sebelah kiri misalnya di sini Bapak Ibu.
kemudian kita tarik ke tengah, maka modelnya akan jadi kecil atau besar. Kita bisa taruh di tengah juga, kita geser kayak ini, kita geser. Oke. Sekarang coba kita lihat hasilnya, kita play. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Oke. Berikutnya kita akan menambahkan tulisan Bapak Ibu ya. Kita akan memberikan judul di sini ya Bapak Ibu. Juga kita cari tulisan atau gambarnya ya. Kita akan berikan gambar dulu Bapak Ibu, gambar dulu untuk openingnya. Ini sudah ada gambarnya. Kita bisa menggunakan PowerPoint, kita tinggal menambahkan. Caranya kita klik satu kali, kemudian kita drag lagi ke bawah, taruh di bawahnya video. Nah, kalau tampilan di preview seperti ini, Bapak Ibu jangan panik, ini bisa kita perkecil Bapak Ibu. Seperti tadi kita drag ke tengah, oke, kita ketik, kita taruh di samping modelnya. Nah, supaya lebih menarik, maka tulisan ini akan keluar ketika sang model menyebutkan judulnya. Nah, caranya Bapak Ibu harus mencari kira-kira menit atau detik keberapa si model ini memaparkan judulnya. Setelah itu timelinenya disesuaikan dengan waktunya. Dari dulu kita play. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Nah, kira-kira di sini apa ini? Kita berikan seperti S. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai di sini apa ini? Satu dua kali pakai timeline, kalau kita geser. Sekarang kita geser apa? Gambar ini. Oke. pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai kira-kira di 622 kali 622 titik 6. Satu gambarnya kita geser sampai ke 622. Soalnya di sini ada ya. Kita geser. Play. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Ini untuk suara dan videonya ada delay baik.
Tapi nanti kalau sudah di buat video MP4 nanti tidak ada delay lagi. Kita keluarkan volumenya Bapak Ibu, kita kontrol lagi, pilih audio, volumenya kita keraskan. Kita lagi. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Oke. Kita play lagi Bapak Ibu, kita lihat. Kita munculkan segmennya, kita play lagi. Jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan menambahkan yang kedua, itu setelah opening, yaitu tujuan pelajaran. Kita bisa mengambil dari background yang sudah ada di Filmora 7. Bentuknya degradasi. Kita pilih sampel color. Nah, di sini nuansanya hijau, jadi saya ambil background yang warna hijau Bapak Ibu. Ya, kita ambil yang warna hijau terang, yang gradient dua ini kita klik satu kali, kita drag, kita taruh di belakang background yang pertama. Oke, nah, untuk background hijaunya sudah jadi. Untuk tujuan pelajaran, kita hanya akan memberikan background dan tulisan Bapak Ibu. Kita tinggal tambahkan tulisan. Caranya, Bapak Ibu lihat di sini ada menu tag and edit, kita klik. Kemudian Bapak Ibu di sini ada data-data atau fasilitas dari berbagai tag. Kita pakai yang subtitle aja Bapak Ibu, subtitle. Kemudian pilih yang subtitle 1. Bapak Ibu kalau punya tampilannya dulu, setelah diklik satu kali, diklik play, nanti tampilannya sepertinya Bapak Ibu. Kalau sudah yakin, kita klik ke bawah. Ini diuntukkan juga Bapak Ibu. Baru kita drag, taruh di font yang namanya T. Kita Bapak Ibu di sini kita lepas di sini. Nah, kalau sudah masuk di sini dan Bapak Ibu ingin menambahkan tulisan, maka klik satu kali, coba lagi dua kali Bapak Ibu. Nah, sudah muncul Bapak Ibu, kita bisa mengedit di sini. Kita hapus, kita ganti tulisannya. Tujuan pembelajaran. Kita geser ke atas.
Bapak Ibu di sini bisa mendesain tulisannya. Di sini ada menu style, jadi di tag itu ada menu style, animation, dan basic setting. Kita edit dulu untuk gayanya, misalnya yang tag 2 ini Bapak Ibu kita klik 2 kali, maka jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa mengganti warnanya dengan menggunakan setting dasar. Ini ada color, kita ganti warnanya misalnya kuning Bapak Ibu. Oke, kemudian bisa mengganti fontnya biar bagus, kita gunakan Arial Black ya, bagus Bapak Ibu. Ukurannya kita bisa membesar, yes, mantap. Kita bisa gunakan bold, nah, itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita buat untuk tujuannya sudah isi dan tujuannya siswa mampu menjelaskan dan kondisi sains berbentuk antarruang. Bapak ini bisa geser dulu, kita klik satu kali, kita geser. Kalau kalimatnya terlalu panjang, kita bisa membagi menjadi 2. Misalnya di antara identifikasi dan kondisi ini kita klik di tengah-tengahnya, kemudian kita enter. Ini sudah jadi 2 Bapak Ibu. Biar menarik dan variatif, maka untuk deskripsinya itu kita ganti warnanya, kita blok, coba kita blok, kita blok, oke, blok. Nah, colornya kita ganti apa itu, misalnya merah, yes, bisa Pak. Nah, oke, kita klik, oke, sudah menarik Pak Ibu ya. Di sini untuk tujuan pembelajaran sudah selesai. Bapak Ibu juga bisa menambahkan animasi untuk tagnya ya. Caranya ini kita klik dulu Pak. Kita klik tag, kemudian advent, kita pilih efek warna. Kita akan belajar web. Oh ya, ini kita oke dulu, kita play.
kemudian kita lanjut ke pembuatan materi yang pertama. Kalau tadi opening sudah, tujuan sudah, sekarang kita masuk ke materi atau ke isi materi Bapak Ibu. Pertama-tama kita tambahkan dulu backgroundnya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu kembali ke data awal tadi, ya, data yang sudah kita masukkan di Filmora. Kita klik menu media. Di sini kita pilih album. Kita cari background kedua, misalnya ini Bapak Ibu yang putih ini kita klik. Kemudian kita drag taruh di timeline background yang pertama tadi, kita taruh yang ketiga di belakangnya, ya, yang ketiga ini sudah. Selanjutnya kita masukkan videonya, pilih video. Masih pertama mengenai apa? Misalnya mengenai interaksi misalnya. Kita play dulu, kita lihat Bapak Ibu. Kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Banyaknya Bapak Ibu, kita nanti supaya dia masuk. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah daerah dalam play. Selamat datang di Saintis Media. Perkenalkan, nama saya. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah daerah misalnya kita ambil yang ini kebutuhan akhir apa itu ya, kita lihat dulu. Ambil yang pertama kita ini. Kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa sekali kita drag taruh di Kondisi drag taruh di bagian video saja dengan background ketiga. Kita lepas di sini Bapak Ibu. Dan proses kita tunggu lemot ini. Oke, ada beberapa yang kita potong di video ini Bapak Ibu. Kita cari dulu, jangan kita buang. Oke, ini ada yang lupa. Kita klik speed lagi, yang depan kita klik satu kali ke kiri, kita play. Kita munculkan lagi. Sekarang kita play lagi. kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, kita lanjut.
Kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Oke, ini kita potong Pak Ibu, kita sebut lagi yang belakang, kita del. Nah, tadi modelnya menjelaskan mengenai kondisi saling bergantung. Sekarang kita masukkan gambar kondisi saling bergantung di image, kita tarik gambarnya yang saling bergantung. Ini Pak Ibu, kita klik, kita drag, taruh di timeline gambar. Kalau besar seperti ini kita perkecil lagi Pak Ibu, kita drag ke tengah, kita drag, kita geser, taruh di ruang yang kosong. Di sini ada gambar lagi Pak Ibu, ini panahnya kita masukkan juga, kita drag, kita taruh di bawahnya Pak Ibu ya. Kita plan gambar bawahnya karena ini nanti sejajar dengan gambarnya. Kita tunggu dulu Pak Ibu. Nah, ini juga kita perkecil karena ini nanti panahnya hubungan dengan gambar yang tadi. Agak kecil kita lepas, kita geser, kita pasangkan dengan gambar yang tadi. Dan kita lihat hasilnya, kita play juga. Kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Oke. Nah ini gambarnya harus keluarnya di detik ke 23 ya. Oke, dua-duanya. Oke, juga. Oke. Nah, di sini kita bisa berikan animasi apa Ibu? Kalau kita klik, maka muncul apa ini? Akan muncul menu-menu animasi yang bisa kita tambahkan di gambar ini. Misalnya kita pilih animasi zoom kedua kali. Sekarang kita lihat hasilnya Gambar di samping. Nah, kalau dirasa modelnya Pak Ibu, ini kita perkecil dulu dan ditaruh di ruang yang kosong. Kedua Pak Ibu, sekarang kita edit, klik pada gambarnya, timelinenya kita taruh di gambar yang ada di tadi. Ini kita perkecil Pak Ibu supaya bisa nanti kalau main tidak mengganggu tampilan dari modelnya. Kalau tidak ada, kita play Pak Ibu, kita lihat hasilnya. Kita play. Nah, dan selesai Pak. Dan kedua sih. Dan kedua, cara gambar keduanya kasih tidak ada animasi itu ya sama.
kita klik 2 kali, saving. Oke, udah. Itu bisa geser, kita taruh di sini. Nah, taruh di atasnya gambar sama tadi. Sekarang kita play coba punya. Kita oke dulu aja. Kita play. Gambar di samping. Ini cepet banget. Up, kita ulang play. Kita klik sedikit. Nah, kita play apa ini? Kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, ini sudah pas Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa mempercantik, nah, mempercantik perpindahan antar background dengan menggunakan transition. Jadi kita klik menu transisi di sini Bapak Ibu. Kita klik menu transisi. Nah, ini video kita matikan. Kita matikan dulu videonya Bapak Ibu. Dan di tag. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ada menu transisi. Kita cari misalnya yang ini versi parametrik, ini kita gunakan. Kita klik 1 kali. Setelah melihat tampilannya, kita klik play. Nah, nanti perpindahan backgroundnya ada transisi seperti ini. Agak luas. Caranya kita drag, kita taruh di tengah-tengah antara background. Taruh di sini. Oke. Nah, sudah. Bapak Ibu bisa melihat kira-kira transisinya sudah di tengah apa belum? Kita klik 2 kali. Ini sudah di tengah Bapak Ibu. Kita klik OK. Kita lihat dari mana kita munculkan gambarnya, play. Ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada Efek gambar di samping. untuk selanjutnya tidak ada video seperti ini. Ya, kita stop. Mungkin yang terakhir Bapak Ibu, kita akan membuat penutup. Ya, penutup ini kita bisa manfaatkan fasilitas yang ada di tab. Bapak Ibu, kita klik tab, pilih edit. Nah, di sini ada berbagai fasilitas untuk pushing Bapak Ibu. Dan biasanya kita temukan ketika kita melihat film. Ya. Biasanya di belakang itu muncul siapa saja pemainnya, siapa saja krunya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa munculkan juga. Kita pilih di sini, misalnya di video belajar itu yang paling pas itu ini aja, musik dan spesial. Dan nanti musiknya kita ganti model-modelnya yang terlibat siapa. Nanti terima kasih kepada siapa. Kita klik, kemudian kita drag, tarik di tulisan apa ya? Mana? Di bawah. Taruh di sini, kita mau terakhir. Kita di sini nggak perlu background Bapak Ibu, karena sudah ada backgroundnya black. Kita tinggal edit isinya. Caranya kita klik 2 kali pada tag
yang ada di timeline-nya Bapak. Nah, ada tulisan PES. Nah, sekarang ini kita ganti, kita backspace, ganti misalnya perang. Faktornya misalnya dulu siapa punya kemudian apa lagi, detik. Nah, misalnya detiknya berbeda Bapak Ibu, detiknya orang lain misalnya apa, kalau Bapak Ibu semua berbagi email saya nanti berulang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dapil kita pertama ini Bapak Ibu karena kita kalau dirasa cukup Bapak Ibu ini bisa kita hapus saja, kita hapus saja. Ini kita kecil dulu Bapak Ibu, yang bisa kita edit. Pas bagus Bapak Ibu. Ya kita hapus. Nah, langsung special thanks. Terima kasih kepada misalnya kawan sekolah, KS, kemudian jawabannya bagaimana? Tim video pembelajaran sekolah. Kita naikkan. Bapak Ibu bisa membantu di sini untuk colornya. Ini kita ganti warnanya, misalnya kita ganti warna kuning biar terang. Oke, kita kasih hitam, kita kasih lebih tebal. Dan kemudian special tag-nya juga sedangkan warnanya ini juga Bapak Ibu gambar kulit. Nah, lanjut. Coba sekarang kita lihat secara keseluruhan Bapak Ibu. Ini aplikasi hijau yang kita grafik oke. Kita lihat dari awal, semoga lancar Bapak Ibu. Play. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS.
Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Ini tadi perbedaan Malaysia Pak Ibu ya. Aku bisa untuk memperindah videonya. Tujuan pembelajaran sudah kita buat tadi. Kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Kedua kali kita stop dulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang materi tadi. Untuk videonya kita lupa klik, kita harus klik dulu. Kita klik pada video yang kedua, kita klik dua kali nanti. Kita kembali, kita kembali, kemudian klik di screen. Kita centang lagi Bapak Ibu. Kemudian kita bawa ke background, kita klik. Kita setel untuk intensity levelnya. Kebetulan ini backgroundnya putih, jadi hampir sama kayak ya. Maka sudah cukup. Nah, kita klik OK, kita kecilin, lalu besarin modelnya, kita taruh di tengah, oke. Kita lihat hasilnya. Play. Kondisi saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, ini videonya kurang panjang Pak Ibu. Kita stop dulu. Untuk videonya kurang panjang, kita harus memanjangkan dulu Pak Ibu. Kita background. Untuk backgroundnya kita panjangkan dulu Pak Ibu. Supaya panjang videonya. Nah, sekarang kita lihat, mulai lagi, play. Saling melengkapi bisa dilihat pada gambar di samping. Oke, nah sesuai Pak Ibu, di sini sudah sesuai ya. Oke, oke, waduh, masih ada yang perlu kita diperbaiki. Kita stop dulu. Tapi untuk gambarnya sebelum dijajar dengan videonya, kemudian di bawahnya pusing saja ada yang perlu diperbaiki. Videonya kita panjangkan, kemudian gambarnya. Belum ya. Sudah kita panjangkan. Ada apa? Dan kita center komputer. Kita kurang.
kolomnya untuk kita adjustkan. Kita edit loopingnya kayak gini, loopingnya kita edit. Ternyata di bawahnya tadi ada blok besar juga teman-teman. Gambarnya kurang Oke, udah manis kayak gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita tambahkan musik audio tentunya. Tambahkan itu cukup itu dulu. Kita pilih musik. Nah, di sini ada bawaan musik apa itu? Tapi kita harus coba dulu. Kita pakai musik yang kita import saja. Media. Kemudian pilih audio. Nah, di sini sudah ada game sound. Ini kita ambil. Baca sudah ada lisensinya baru kita pakai terlalu panjang berarti musiknya harus kita pendekkan sesuai dengan videonya. Kita terus kita potong sesuai panjang video. Jadi sekarang kita lihat hasilnya sudah tajam gitu. Tapi musiknya terlalu tinggi mengalahkan modelnya. Jadi kita klik dulu musiknya di audionya, kita klik 2 kali ada timeline audio tadi, volume kita kecilin, sedangkan pada video modelnya volume kita besarin tadi. Kita klik 2 kali, pilih audio, volume kita besarin, kita klik OK. Salam jumpa lagi bersama Bapak Merta Irawan dalam pembelajaran IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang. Yuk kita saksikan. Kalau sudah selesai seperti ini baru ya kita stop. Sekarang yang terakhir kita ekspor ya. Kita buat outputnya, kita klik ekspor di sini apa itu? Kita klik ekspor. Di sini kita pilih yang format MP4 dan abad YouTube.
kemudian kasih judulnya tutorial membuat video pembelajaran dengan Filmora 7. Kemudian save-nya kita simpan di video, guys. Video oke. Ini nanti size-nya 22 MB, durasinya berapa ini? Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian terakhir klik ekspor, guys. Ini sedang proses rendering. Ya, minimal di sini Bapak Ibu, bagi pemerhati tutorial ini, Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran dengan Filmora untuk pemula dengan membuat opening, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian inti materi, yang terakhir closing, guys. Untuk inti materi nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran kok materinya lebih dari satu, nanti bisa dikembangkan sendiri, ya. Ini hanya sampel saja, dasar saja Bapak Ibu, supaya kita bisa membuat video pembelajaran. Kita tunggu sampai proses renderingnya selesai. Sambil menunggu Bapak Ibu, ya, saya sarankan untuk membuat video pembelajaran itu harus sesuai dengan naskah yang Bapak Ibu buat.